Baik, kita mulai ya tontonan yang menjadi tuntunan ya. Tapi Bapak coba ke Dwi dulu ya. Dwi, Bapak takut salah nih. Biasanya Dwi itu anak kedua, betul atau salah Dwi? Dwi Putra Wijaya. Assalamualaikum Dwi. Dwi Putra Wijaya, halo. Dihidupkan dulu mic-nya. Nah, belum. Klik ya. Benar, Pak. Hidupkan aja, Pak. Yang lain kan mati, nanti kita gantian. Dwi, mana Dwi? Udah, Pak. Udah dihidupkan. Hemat, Dwi di tempat saya ini belum. Nah, Halo? sudah hidup ya. Benar anak pertama, Ya, anak kedua. Anak kedua, Pak. Benar sekali. Yang pertamanya laki-laki perempuan. Anak pertamanya perempuan. Nah, kalau Bapak anak kedua itu ke orang Sunda pada Asep. Nah, karena anak keduanya laki-laki ya. Dari kabupaten Ya, mana Dwi? Kabupaten Kuningan, Pak. Oke. Sekarang gini, wah hebat di Dwi ini tangannya udah banyak pohon. Ini mungkin. Tapi kenapa tadi nggak mau ini pohon ini? Tadi ya, udah udah ngacung ya. Ternyata di Jogja Dwi ngumpet di baris yang kedua. Ya, kalau Bapak tahu Dwi tadi, Dwi aja main ya. Gini, nggak apa-apa. Dwi berarti film simulasinya tuh ada contoh-contoh di belakang sudah mempraktekkan simulasi. Nanti Bapak tonton filmnya ya. Begini. Nah, poin 1 sampai poin 5 coba. Nah, 1 sampai 5 aja lah Dwi lah. Kira-kira ada bukunya nggak di sana? Ada, Pak. Nah, ya, bismillah aja lah, mudah-mudahan kita kan namanya belajar. Kalau ada, berarti Bapak tutup. Bapak nonton nih sama Bapak ketutup biarin. Ya, silakan Dewi, action. Arsid Wahyudin matiin dulu. Semuanya kita matiin termasuk Bapak ya. Matiin suaranya. Silakan Kang Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menyediakan waktunya untuk hadir dalam pertemuan ini. Sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menyiapkan buku KIA-nya ya. Dan form komitmen tabel janji diri. Ya. Udah. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, sama-sama Pak Dowi. Sama-sama. Ya. Nah, dalam form ini ibu-ibu dan bapak-bapak sudah membuat janji dan komitmen pada pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan sebelumnya apa sih? Nah, sebelumnya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah menaruh harapan pada anak di pohon di buah dan usaha yang konsisten pada akar dan penyebab langsung dan tidak langsung pada batang besar dan ranting. Nah, jika ada hambatan di sini, maka buahnya akan mengalami gagal tumbuh, gagal kembang, dan kualitasnya tidak baik. Begitupun sama dengan anak kita. Walaupun kita sudah melakukan usaha yang banyak di sini, tapi ada hambatan di sini penyebab stunting. Nah, akan mempengaruhi kondisi anak kita. Nah, dalam form komitmen Bapak dan Ibu sudah bertentangkan hambatan yang ada stunting dan tidak langsungnya. Nah, apakah sudah diterapkan Ibu-ibu, Bapak-bapak? Sudah ya? Ada yang belum ya? Belum. Terima kasih Bapak-bapak ya, Ibu-ibu. Nah, di dalam penyebab stunting ini ada yang namanya kurang pada pertemuan kali ini menjelaskan tujuan apa kita melakukan pertemuan di sini. Nah, sebelumnya ada nggak kesulitan dalam menghapus penyebab ini, hambatan di sini? Ada ya Ibu-ibu ya? Ya, salah satunya adalah ibu hamil. Nah, ibu hamil itu kan masuk ke kriteria 1000 hari risiko dari masa kehamilan dari janin sampai 1000 hari kehidupan. Nah, untuk itu tujuan saya di sini adalah untuk
memberikan edukasi dan kita curah pendapat, lalu saling bertukar pikiran dan saling sama belajar. Nah, sebelum masuk ke materi, mari kita membuat yel-yel dulu Ibu-ibu, Bapak-bapak. Yuk. Nah, kalau saya bilang ibu hamil, kita semua begini, ibu hamil. Lalu dijawab oleh ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita beri dukungan. Siap ibu-ibu, bapak-bapak? Ya. Ibu hamil, ibu hamil. Mari kita beri dukungan. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, dukungannya itu berupa apa sih? Nah, ada nggak di sini ibu hamil atau keluarganya yang hamil atau tetangganya? Ada ya? Ada deh, istrinya lagi hamil. Ada Pak. Oh, alhamdulillah. Ada deh Suatman, istrinya lagi hamil. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bu Nur lagi hamil, Bu Nur. Udah Pak, udah selesai. Oh, udah selesai ya Pak. Nah, lalu apa dukungan yang kita berikan untuk ibu hamil? Nah, kita bagi ya peserta menjadi 2. Yang pertama kelompok 1 dari Bekasi aja ya. Ya, siap. Ya Pak. Ya, kelompok 1 tentang apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Jadi keluarganya, istrinya. Jadi kita sebagai suami atau anaknya atau orang tuanya gimana? Dukungan apa yang kita berikan kepada istri atau ibu yang sedang hamil. Lalu kelompok 2 dari Kabupaten Kuningan ya, nggak apa-apa? Ya Pak. Siap. Nah, kelompok 2, apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat? Berarti tetangga kita. Kita harus gimana? Lalu ibu bapak menuliskan hasil diskusi ke dalam kertas. Nah, setelah itu bisa dijelaskan di depan. Apakah sudah selesai diskusinya? Belum. Lagi, Pak Dwi. Kelompok 1 Bekasi. Bentar lagi. Ya, ya siap. Ya. Nah, kelompok 1 Bekasi sudah selesai ya. Ayo perwakilan dari ibu-ibu, bapak-bapak untuk menjelaskan apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Ayo perwakilannya dari Kabupaten Bekasi. Saya Pak. Dia yuk. Ya, dengan ibu siapa ibu? Ibu Nur Hasanah. Nur Hasanah. Sehat ibu? Sehat Pak. Ya, alhamdulillah. Gimana ibu? Apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil? Kita sebagai suami atau orang tua atau anak. Memberi dukungan makanan yang bergizi Pak. Ya, benar sekali ibu. Ada lagi ibu-ibu? Ibu Nur Hasanah? Memberi perhatian yang cukup buat ibu hamil. Kasih sayang. Betul sekali Ibu Nur Hasanah. Ayo kita tepuk tangan untuk Ibu Nur Hasanah. Ya, lalu kelompok 2 dari Kabupaten Kuningan. Apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat? Ya Pak. Ya Pak, tidak boleh membanding-bandingkan Pak. Ya, betul sekali Ibu Mia. Mendoakan keselamatan ibu dan bayi saat bertemu. Ya, betul sekali Ibu Santi. Sering mengunjungi atau menjenguk ibu hamil. Benar, Ibu Lia. Terima kasih untuk Kabupaten Kuningan. Kita berikan tepuk tangan. Nah, benar sekali Ibu-ibu. Jadi kita sebagai suami atau orang tua atau anak, jika ada keluarga kita yang sedang hamil, kita harus memberikan dukungan. Misal suami membantu pekerjaan rumah istrinya yang tadinya sering mencuci, sekarang suaminya ikut mencuci. Anaknya juga begitu. Lalu untuk yang di masyarakat, kita saling mendukung kalau ada yang ibu hamil. Dan untuk yang keluarga, suami menstimulasi ibu hamilnya dengan memberikan kasih sayang, berkomunikasi, mengelus perut ibunya. Nah, terima kasih ya ibu-ibu dan bapak-bapak sudah memberikan pendapatnya bagaimana cara mendukung ibu hamil. Apakah ada yang perlu ditambahkan cara mendukung kesejahteraan ibu hamil? Ada yang ditambahkan? Boleh? Ibu-ibu, bapak-bapak?
Tidak ada. Jadi gini, ibu-ibu dan bapak-bapak, keluarga dan masyarakat itu perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar merasa ibu hamil nyaman dan kehamilan anak terlahir dengan sehat, cerdas, dan tidak kena stunting. Ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak ada, Pak. Stop dulu. Sebelum Siapa masuk. tadi? Dwi, stop dulu. Iya, ya. Pak. Siapa? Bentar. Seni memulai sebuah dialog, ya, untuk dan bagaimana auden antusias. Ini kita ngomong seni, ya. Seni itu tidak ada kok, kecuali kawan-kawan belajar strategi pembelajaran orang dewasa dari yang atau perintis STKS, ya, atau dan beliau ini ada bukunya, ya, sudah meninggal, ya, Pak Jujuk, termasuk bagaimana kita membahagiakan situasi. Maka salah satunya bisa FGD, bisa curah pendapat, bisa. Tapi bagaimana tidak menjadi penghakiman situasi, akhirnya mengalir dengan sendirinya. Dewi itu, mari kita nonton lagi, ya, nonton dari sahabat-sahabat saya yang membuat buku, ya. Nah, di lapangan buku ini kan yang lain tidak ada. Kawan-kawan, bagaimana 15 menit itu menjadi sebuah keindahan, ya. Ingat, ya, Bapak. Itu artinya kawan-kawan itu barusan sudah asik, walaupun belum sesungguhnya. Karena di tingkat nih. Di langkah kedua kita belajar, ya, tadi belajar membuka. Kalimat dari menjelaskan menjadi mencari informasi, ini kan ada kalimat penghubungnya. Kita belajar, ya, tadi udah hebat kan. Jadi termasuk Bapak belajar lagi kalimat penghubungnya bagaimana sih? Karena pendamping PKH. Pendamping PKH itu jujur aja Bapak, kawan-kawan tuh bisa memposisikan sebagai penceramah. Bentar ini udah mati, kecilin aja dulu, ya. Nah, suka Bapak memang harus diingatkan bahwa pendamping PKH itu, ingat, bukan penceramah, bukan guru, bukan dosen, tapi menempatkan, ya, Dewi sudah amat lebih dari cukup menempatkan KPM itu atau teman itu sebagai sumber. Sehebat-hebatnya laki-laki kan kita belum pernah nih melahirkan, ya. Jadi minta pendapat, ya. Jadi menjadi sebuah muncul Sundama mengalir apa adanya, berproses toh. Kelompok, ya. Walaupun nanti kok Sintang sama ini nggak diajak, tidak. Kita sedang belajar menonton. Menonton menjadi tuntunan isinya sehingga kawan-kawan akhirnya pesan kunci. Nah, pesan kunci itu kalimat penghubung. Pada saat semua diam tadi, Dewi, jangan dan kita jangan memaksakan harus ada. Yang ini poin 13. Baik Bu, ternyata keluarga dan masyarakat perlu memberikan bimbingan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Kalimat penghubung, ya, ini kan tidak ada kalimat penghubung sebelum masuk ke langkah 2. Ini kan semua orang punya seni, ya, termasuk Bapak Santi. Seni untuk memulai dari langkah 1, gejrik ke pindah kedua kan Bapak dari dulu paling ngotot nih. Sudah 13, ngapain harus 14? Karena habis kan langkah 1. Dan alhamdulillah hari ini diikuti. Udah 13 ya 1 lagi dong. Karena kita sedang masuk langkah kedua. Ini kan bertahun-tahun Bapak ngasih pandangan juga. Udah 13 ke 14. Dan ngapain pendamping PKH misalnya 12, tanyakan kepada peserta. Bukan gitu, ini bahasa buku. Bahasa kehidupan mengalir dengan saya, sahabat kita. Baik, setelah pesan kunci diucapkan, Bu, untuk dan bagaimana mencari informasi yang tepat, bagaimana mendukung ibu hamil, ayo Bu, kita masuk di langkah yang kedua. Ya, ingat ya, ini kalimat penghubung untuk masuk ke langkah kedua ini, setiap orang punya jiwa, punya seni, punya inovasi. Jangan terjebak. Ingat kalimat kita, walaupun tadi tidak 15 menit, nggak apa-apa ya. Nah, ini Bapak minta tolong coba. Ini bacakan dulu, ya, yang hitam ini. Masuk ke langkah kedua, 1, poin 1, poin 2, sampai poin 5. Coba, siapakah dia? Wadah.
Bapak jadi pikiran Bapak kan ini anak-anak Bapak semua ya, adik-adik Bapak semua ya. Nah, Bapak akan sambil belajar mengingat. Nah, oh, Bapak. Ini Zoom itu sama, bisa galeri sehingga semua nampak nih, ya. Bapak kan orangnya suka lupa nih, tapi kita coba panggil apa Lampung, ya. Lampung, mudah-mudahan mendukung ya nanti Sintang nanti. Lampung yang wanita pesawaran tadi itu siapa ya? Kok Bapak dia orangnya lupa. Cindy, Pak. Ibu siapa? Cindy. Bentar, Bapak intip di halaman kedua nih. Nih Bapak juga sama anak Bapak nih. Papa ini gelap, laptopnya udah jadul 2003. Beli Pak ini katanya alatnya. Apaan sih nak? Kata yang SMP ya. Ini Pak, udah nanti aku kasih ganti ya uangnya. Dibelilah alat yang HD ya di laptop Bapak nanti ya. Tadi kan gelap. Nah, akhirnya dibeliin alat pesan online datang COD ya. Nah, Bapak kan juga dilatih anak tuh. Pak beli ini di laptop tuh ada alatnya Pak. Cuma 170. Wah gimana nak? Tuh akhirnya kalau dipoto bentuknya Bapak misalnya di depan tuh ada alat harga 170. Tiba-tiba datang COD itu yang gituan kan zaman sekarang ya. Sehingga nih kawan-kawan ada yang apa kalau bahasa Sunda tuh ada yang cekas layarnya. Enggak apa-apa ya. Ada yang masih ada mungkin nih HP-nya kayak ininya udah puluhan juta ya. Bapak masih yang lama ini. Tahun berapa 2003 ini laptopnya. Jangan khawatir Pak, pakai alat ini. Anak saya yang SMP meyakinkan. Bentar. Ibu Cindy mana? Cindy. Assalamualaikum. Mana dari Pesawaran? Waalaikumsalam ya Pak. Oh betul Ibu Cindy. Bentar. Bapak gedein. Ada caranya. Yang lain nanti menyingkir seperti Bapak ke atas. Cindy jadi paling gede ya. Nah ini kan teknologi. Bapak dulu nggak bisa juga. Oh, nah Cindy gini. Ini. Ya Pak. Sarjana pendidikan apa ini? SD, SMP, SMA? Bimbingan konseling Pak, SMP. Oh, SMP. Bimbingan konseling itu kalau di Peksos bagi yang lulusan Kesos ya. Kalau Bapak ingat dulu waktu SMP atau SD dipanggil itu jadi takut seolah-olah ada salah. Guru BP itu kan suka memanggil ya. Pada intinya kan paling galak biasanya Pak guru BP itu Pak. Ya, kita yang ditakutin murid. Itu dulu sama Pak Eka misalnya. Eka coba itu di kata wali kelas menghadap BP. Belum ketemu udah takut nih kayak mau dihakimi. Padahal bimbingan itu hakikatnya konseling itu hakikatnya konsultasi itu dialog, ujung-ujungnya belajar memahami. Nah, Bapak jadi ingat ya, ternyata teman-teman di dunia kita belajarlah mendengar itu sebuah seni untuk memahami, mengasesmen kayak atau menelaah ya. Bagaimana gaya Cindy, bagaimana gaya Eka, setiap orang itu punya keunikan. Nah sekarang basicnya sesuai Kesos bimbingan konseling itu adalah 1 melawan 1. Tiba-tiba Ibu dapat amanah menjadi 1 lawan 20, 25 ya. Ibu akhirnya mengalir dengan sendirinya, tidak duduk aja di pojok ya. Kita kan badan kita kadang-kadang mendekat begini Bu. Ibu narik lagi, datang lagi kelompok yang lain. Ya sudahlah, singkat cerita, Ibu punya buku atau tidak? Tidak Pak. Kalau tidak, noong, kata orang sudah noong, ngintip nih ya. Posisikan kita sedang belajar, Ibu mengalir aja apa adanya. Jangan dibaca kalimat buku, tapi kalimat pikiran hati ya. Bapak ulangi ya, coba ya. Tenang. Kalau Bapak ngomong mas ini, sebenarnya ngomong mas semua orang nih. Nih. Singkat cerita Bu. Nih dia ya. Oh Bapak jadi lupa nih. Nah Ibu sampaikan kalimat hitam. Cari kalimat penghubung untuk masuk ke langkah 2. 1, 2, 3. Atau jangan banyak-banyak lah Ibu mah. 1, 2, 3 aja deh Bu. Siap Bu? Ingat gak? Ininya mana Pak? Nggak, belum kelihatan gambarnya. Masa ada nggak? Coba bentar ya. Takut Bapak yang lupa nih. Bapak kan orangnya suka lupa juga. Mungkin belum di-share screen ya. Jadi ngomong sendiri ya sebentar. Nah. Gini, Bapak jadi ngajak, Bapak diajarin anak Bapak. Papa, supaya Papa nggak lupa, cepet itu foto. Ya, dipoto mau jadi ibu ngintip di HP. Papa nggak tahu ya, nyontek yang paling bagus begitu Pak, kata anak yang SMP ya.
Sekarang dia jadi bendahara OSIS. Itu cepat foto Pak gitu. Nah, kalau yang nggak punya ini foto dulu. Jangan dulu karena dengan Bapak itu. Nih, Ibu bacakan poin ini. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ini bahasa Bapak itu kesimpulan di balik kesimpulan. Ibu masuk ke langkah 2. Nih. Ibu bisa ucapkan, bisa tidak. Cari kalimat penghubungnya. Ujung-ujungnya, Bu. Ibu kan pesawaran. Nah, coba kelompok satunya Ibu bisa sintang. Supaya simpang. Nah, seakan-akan Ibu bacakan. Kalau di lapangan ini kan masih banyak. Mencek sudah mah saya ganti gancang poho, Bu. Sudah dijelaskan nggak paham. Ibu melakukan bimbingan begini. Maksudnya kelompok satu ini. Kalau Ibu hamil itu yang paling bagus tuh. Dapat informasi dari mana? Ibu pokoknya udah diskusi aja nih. Ini diskusi Ibu. Ini Ibu nyebutkan kelompok 2 itu kuningan. Sama Bu, orang sudah tuh suka bercanda Bu, jangan sakit hati. Susah ngerti. Jadi kalau bahasa Sunda, hese ngerti gancang poho. Ya, hese ngerti gancang poho, ngerti dah hese, jaga poho deui. Ibu lakukan bimbingan. Ini teman-teman. Bentar nih ya. Kalau anak Ibu yang nangis anak Ibu bukan? Iya, Pak. Udah Ibu jangan dulu dimaklumi, jangan stop dulu. Anaknya butuh perhatian ya, gendong aja Bu. Bangun tidur, Pak. Ya udah, sintang aja sintang. Jadi Ibu ya anak dipeluk dulu dan sebagainya ya, sintang aja dulu, tenang. Belanda masih jauh. Mana sintang siapa ya? Belanda masih jauh Bapak, waktunya pemakluman. Anak nangis itu butuh perhatian. Si mamahnya kok aku nggak peduli nangis. Peluk aja dulu Bu, tutup layarnya. Sebentar. Cubit kayaknya itu Pak, makanya nangis Pak. Ya. Cemburu atau ingin dibelai? Bentar, Pak Eka bentar. Saya ingin yang dari Sintang dulu. Nanti Bapak ingat kalau ada Sintang tapi yang belum, Bu Emi sudah tadi. Ke Bu Emi aja dulu. Bu Emi perempuan dari Sintang, siapa lagi selain Ibu Emi? Hidupkan dulu dong. Lili, Bu Emi Haryati Pak. ya. Ibu Lili. Bentar Ibu, makasih ya infonya. Bentar. Ibu Lili coba halo 1 2 3 2 3 1. Ibu Lili dari Sintang. Mana? Kemana dirimu? Halo Pak. Nah, alhamdulillah ketemu. Bentar ya. Ya. Bapak orang ini suka bercanda nih, jangan sakit hati nih. Mau diintip atau mau ngintip? Ada kan bukunya ya? Ada nggak? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada ngintip aja. Semuanya anggap KPM Bu. Bapak tayangkan nih. Bapak ulangi atau sudah paham? Ulangi aja Pak, biar lebih paham. Biar bagus. Bapak ngomong ke Ibu, sebenarnya ngomong ke yang lain juga. Singkat cerita Bu. Nah, Ibu ucapkan ini. Ibu seakan-akan meneruskan yang lain. Bu, ternyata itu silahkan Ibu. Gaya Ibu baca seutuhnya. Selanjutnya Bu. Ternyata seorang ibu ini, nah cari kalimat penghubung untuk masuk langkah 2, tapi sebutkan. Mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Bagaimana sih Ibu caranya? Bisa dengan pertanyaan, jejelik Ibu pindah ke poin 1. Poin 1 ini jangan begini. Ya, Ibu, Bapak kalau ngomong ke Ibu bukan ke semuanya. Jangan dibacakan poin 1, fasilitator meminta peserta kelompok. Jangan gitu. Teman-teman atau ibu-ibu, ayo kita diskusi. Tapi cuma sebentar, Bu. Nah, 2-3 menit ya, misalnya. Kelompok 1, misalnya. Anggap aja, Bu, kelompok 1, misalnya pesawaran mungkin lagi sibuk. Ya bolehlah. Kelompok 1 pesawaran, kelompok 2 kuningan. Ya, Ibu bacakan. Ini bacakan. Ya. Seakan-akan sudah, Bu, sudah siap, Bu. Karena kita Jung, Ibu ngasih kesempatan. Seakan-akan menulis ini nggak usah diucapkan. Saya kasih waktu ya 5 menit. Mau tulis saja Bu apa adanya, nggak usah panjang-panjang. Dan tulis hasilnya di dalam kertas ya. Seakan-akan bapak-bapaknya udah nyiapkan kertas dengan ibu-ibunya. Baru kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Ini bahasa perintah Bu. Tapi abaikan Ibu langsung aja. Kelompok 1 siapa juru bicaranya? Ibu jangan membuat komentar, menyampaikan, kelompok 2 menyampaikan,
baru Ibu kasih semangat ya. Baru Ibu poin 5. Nih, poin 5 sudah ada, Bu. Nggak usah berangkai kalimat, baca aja. Bentar. Siap, Bu? Halo. Iya. Bentar. Takut sesuatu di balik sesuatu ya. Kalau ingat nih, Bapak tayangkan jangan. Tayangkan aja, Pak. Oke. Tayang. Supaya kawan-kawan yang lain sama. Kawan-kawan yang lain posisinya seakan-akan ya jadi KPM. Ya. Siap, Bu. Bentar. Kok jadi nggak ada? Bentar. Oh, tuh Bapak tuh orangnya suka salah. Ini saya print dulu. Saya print modul 3. Nah, pasti ada ya. Tenang, Bu. Belanda masih jauh, Bu. Bapak naikin ke atas. Ya, langsung, Bu. Action, Bu. Silakan, Bu. Masih semangat Bapak Ibu? Masih ya. Masih. Semangat ya. Tadi kan kita sudah mendengarkan bahwa jadi apa ya? Lalu lupa pula, Pak. Ini yang hitam ini nih. Nah, jangan Oh iya, Pak. Keluarga dan masyarakat ternyata ini baru pindah ke langkah 2 nih. Ya, iya. Bu, ya, tenang. Okay. Menarik napas dulu, angkat aja di semua ibu KPM. Ibu Action yang jagoannya. Ya, langsung action, Bu. Ya. Jadi di sini keluarga dan masyarakat di sini perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu hamil merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Di sini saya akan membagikan 2 kelompok ya. Kelompok untuk kelompok pertama ini siapa ya? Kelompok pertama dari Eka aja ya, Eka Haryanto boleh? Boleh. Oke, kelompok yang kedua di sini nanti sama-sama cowok boleh kali ya, Eko Harvinus ya untuk kelompok yang kedua. Siap, Bu, siap. Oke, di sini di sini Bapak Ibu saya akan memberikan waktunya paling lama 5 menit ya untuk kompromi atau diskusi tentang tugas yang saya berikan tadi. Jadi kelompok pertama itu membahas tentang informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan, misalnya seperti arisan, seperti kelas ibu hamil, atau P2K2 yang dilakukan oleh pendamping PKH ya Bapak Ibu. Kemudian Ibu Eko ini nanti kelompok yang kedua itu membahas tentang informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak, misalnya seperti WhatsApp group atau koran dan lain-lain. Gimana Bapak Ibu, udah siap? Siap, Bu, siap. Siap, Bu. Siap ya. Oke. Saya berikan waktu 5 menit ya. Sudah. Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya. Oke, ini kelompok pertama dulu yang ingin menyampaikan hasil Ya. Pertama. Halo. Ini masuk nggak sih ini? Kedengaran enggak Pak suara saya? Sudah kedengaran Pak Eka. Lanjut Pak Eka. Oke, lanjut Pak Eka. Untuk jawaban dari diskusi kami di kelompok 1, informasi yang didapat kami di masyarakat antara lain bahwa hari posyandu, apa saja yang dilakukan ibu hamil di saat posyandu, terus pemberian MPASI di posyandu, dan banyak informasi yang kami dapat dari P2K2 dan posyandu itu aja Ibu yang didapat. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kalau kelompok kedua silakan Bapak Eko. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Dari kelompok kami untuk hasil diskusinya, kami dapatkan informasi dari media online dan media-media elektronik lainnya bahwa sebagai ibu hamil kami dapat pengetahuan bahwa
harus makan makanan yang beragam secara proporsional. Kemudian istirahat yang cukup, tidur malam sedikitnya 6-7 jam, dan terlebih lagi menjaga kebersihan diri, Bu. Itu yang kami dapatkan, Bu. Terima kasih, Bu, waktunya, Bu. Terima kasih ya atas informasi yang disampaikan oleh kelompok pertama dengan kelompok yang kedua ini. Jadi saya bukan menjelaskan lagi ya, lebih mendalami lagi ya, bahwa informasi itu bisa kita dapatkan dari berbagai sumber. Misalnya tadi kan seperti arisan, seperti kelas ibu hamil atau P2, K2. Informasi yang kita dapatkan ini tadi misalnya tentang makanan bergizi, misalnya menjaga kebersihan diri lah ya, ibu hamil misalnya. Halo. Mana? Bentar. Bu, halo. Baik, menghilang ya. Sahabat kita menghilang. Maaf, Pak, sinyalnya, Pak. Nggak apa-apa, gini. Bapak ngasih berarti untuk semuanya. Pada saat curah pendapat, pada saat perwakilan kelompok menyampaikan pendapat, jangan diulas oleh kita. Tetapi kalau bahasa Sundanya, gejlik aja pindah ke sini, Bu. Ya, kawan-kawan semuanya, tadi sudah cukup baik Ibu ini menyampaikan, Ibu Lili, ya, dengan gaya ujung-ujungnya itu namanya partisipasi learning, curang pendapat. Tapi jangan diulas, jangan kalau bahasa Sunda itu jangan kalau sudah bikin sumur, sudah ada airnya, jangan terus Ibu menggali, nanti tenggelam. Langsung pindah gejlik ke bawah, Bu, ke sini. Ya, tadi Ibu kan mengulas. Nah, Ibu udah selesai tadi, langsung terima kasih. Langsung ini bacakan, Bu. Ternyata terdapat beberapa pertemuan ini nih. Ya. Nah, ini udah kalimat kesimpulan di balik kesimpulan, Bu. Nih, yang ini tuh bacakan aja seutuhnya. Jangan kita terjebak di sini. Di sini kan sudah kalimat terjebak tuh, jangan kita memperdalam hasil diskusi kelompok. Walaupun maaf tadi sebetulnya Ibu sudah perwakilan, itu sudah baik ya. Tapi seakan-akan mereka diskusi dulu. Ketua kelompoknya tadi Bapak A dan Bapak B itu boleh. Tetapi diskusi itu hakikatnya adalah pengelompokan. Mereka ramai 5 menit itu, siapa ketua kelompoknya maju ke depan. Itu udah betul tadi ya. Cuma gayanya bukan menyebut nama dulu, tapi menyebut kalau di Zoom menyebut daerah dulu baru perwakilannya maju ya, bukan individu. Nah, balik lagi kalimat Bapak di sini. Nah, fasilitator menyampaikan ini maksudnya semua pendapat mau salah mau benar ya, kehidupan tuh nggak ada yang salah, Bu. Ya, yang salah itu yang masuk penjara ya. Nah, apapun pendapat kelompok, terima kasih Ibu, Bapak kasih apresiasi. Baru ini ternyata, nah kita ngintip di buku kalau lupa ya, ternyata ini disampaikan ya. Nah sekarang Bapak minta tolong setelah walaupun belum seakan-akan di sini ya. Nah nih tadi Bapak anggap oleh Bapak dulu ya. Ternyata beberapa pertemuan itu bisa dihadiri ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat. Ada posyandu, ada kelas ibu hamil, kelas P2K, dan lainnya. Sebaliknya, penting bagi ibu hamil untuk mengikuti. Ini tuh bahasa persuasif, motivatif. Ujung-ujungnya maaf, ternyata nanti suatu saat dimungkinkan ibu-ibu KPM yang tidak hamil membawa saudaranya yang hamil. Masa nggak boleh ya? Nah ini terjadi di beberapa tempat. Dia non PKH tapi ingin ikut P2K2. Boleh nggak? Ya boleh dong. Jangan takut habis karena kita sedang sedang memberikan pengayaan terhadap lingkungan. Tapi kalaupun tidak hadir, Bu, tolong yang hamil itu untuk begini. Jadi langsung tidak langsung kita tuh jadi pelatih supaya KPM yang punya cucu atau yang punya anak akan melahirkan, dia bisa bertindak seperti kita di dalam keluarga. Nah, sesudah selesai yang ini, Bu, langkah yang ketiga, ayo kita belajar tentang bagaimana menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Misalnya ya,
Tuh, Bapak kan suka lupa bentar ya. Bagian cowok ya. Kejum dulu sebetulnya. Nah, Pak Eka mudah-mudahan udah ngerti pikiran Bapak ya. Tapi Bapak yang nggak ngerti pikiran Pak Eka nih. Pak Eka dari mana ini? Kabupaten mana? Pesawaran, Pak. Alah, suaranya hilang. Pesawaran, Provinsi Lampung, Pak. Alhamdulillah. Eksis. Kalau tadi eksis itu nggak jantangnya nggak goyang ya. Ya. Berapa tahun Pak Eka jadi pendamping PKH? Dari tahun 2016, Pak, sampai sekarang. Pesawaran itu pertama ada PKH tahun berapa? 2013, Pak. Kemana yang 3 tahun Pak Eka tuh? Kok tidak ada 3 tahun? Waktu itu belum dapat informasi, Pak. Kalau ada... Ya. Ternyata informasi ya penting, bukan untuk hanya Ibu hamil. Kokapnya dilatih oleh Bapak ya, dan lama nggak ketemu. Alhamdulillah 2019, nah, diklat tiba-tiba ada di Bandar Lampung dan ketemu Pak Iwan, masih ingat saya nggak? Wah, hebat kamu jadi komandan ya. Ada Korcam yang apa? Yang saat di kelas kan kita sama rata ya, peserta diklat namanya. Tiba-tiba di lapangan gaya kepemimpinannya ya, salam sama Kokap Pesawaran ya, dulu sekelas. Andi atau ya. Iskar, Pak? Sekarang ada 2, ada 3. Oh, ada 2. Yang pertama siapa coba? Mas Haji sama Iskar. Jadi Bang Iskar sama Mas Haji. Ada 2. Dulu 1. Lambat tahun. Lambat tahun jadi 2, bahkan jadi 3, jadi 4 ya, kayak Lampung Selatan. Baik, pertanyaan saya satu lagi. Ada bukunya atau mau ngintip atau mau lihat di layar? Mau ya ngintip, Pak. Hari ini Bapak izinkan di kemudian hari itu ya. Nah, Bapak suka ngucap yang hampir ke 17 kali ini ngucapnya. Jangan memiskinkan diri, suatu saat ada rezeki, ada di print. Karena Bapak kalau ngomong ke Eka, ngomong ke semuanya nih. Jangan lagi asik karena ngomong di WA atau di HP, tiba-tiba suami istrinya nelpon, kering, waduh, gelap deh. Langsung, aduh, tadi apa? Ya, mau sibuk-sibuk, mau lihat laptopnya mati misalnya ya. Laptopnya mati, baterainya, HP-nya. Jadi mudah-mudahan suatu saat, karena ini kursinya aja jutaan ini Pak Eka. Ya, saya ikut bahagia aja. Sebelumnya Pak Eka kerja di mana? Sebelum jadi pendamping PKH? Saya dulu sempat kerja di salah satu bank, Pak. Alhamdulillah. Tiba-tiba biasa ngitung duit, sekarang bagaimana duit tidak bisa. Tapi baik, lebih senang ngabdi, Pak, sekarang, Pak. Alhamdulillah. Tapi pernah ke Bandung? Pernah. Tapi tidak ketemu Bapak ya? Ketemu waktu turun lapangan, Pak. Saya jadi apa turun lapangan? Jadi kenaik mobil. Tidak jadi fasilitator Bapak atau gimana? Pada waktu itu bukan fasilitator saya waktu itu, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ketemunya mungkin Bapak bawa anak yang lain. Tapi Eka menikmati nggak dari Subang, suka main ke masjid, ya masjidnya itu disabilitas tuh ya. Terus main mandi air panas, atau udah ada apa PBR-nya di mana? PBR-nya di Subang atau di mana dulu? Aku di Lembang, Pak. Bukan, perginya ini yang ke lapangannya, yang 5 kali berturut-turut. Ke lapangannya daerah yang buat apa? Tahu atau apa? Kalau nggak salah Subang. Iya benar, Subang. Lupa tahun saya, berapa Pak. Itu? Tahun berapa? 2 tahun yang lalu. 2019 nih bajunya. 2019. Baik Pak Eka, saya berterima kasih nih ke Pak Eka dan semua teman-teman. Bahasa Bapak tuh mengikhlaskan diri untuk apa? Untuk orang banyak ya, entah saudara, entah lingkungan. Makanya kalau bercanda ini Pak Eka nih, Bapak nggak paham juga kenapa kerja di bank kok tiba-tiba ingin jadi pendamping PKH. Itu pasti ada sesuatu di balik sesuatu ya, keterpanggilan. Biasa gitu duit capek, mendingan berbagi semangat sama ibu-ibu. Oh, kecamatan apa nih Pak Eka? Kecamatan Gedong Tataan, Pak. Waduh, itu daerah wisata juga nih ya. Sebentar ya. Pak, kami berempat sama Dimas, Dede, Mas Dedenya, Cindy, itu satu kecamatan, Pak. Jadi satu kecamatan ada 4 pendamping PKH gitu?
Oh enggak, banyak. Ada 13 pendamping, cuman yang ikut di kelompok 87 ini 4 pendamping gedung tataan semua. 5 Mas April. Oh iya. 5 sama April. Nah, yang 5 ini mudah-mudahan kalau Bapak tuh jadi kepancing menyampaikan kebaikan ya. Yang 5 ini mudah-mudahan kalau sehati sepikiran akan membias kepada kelompok lain. Karena Amin. sebuah korcam itu, sebuah komunitas itu, Bapak mohon maaf ya, ini baru mengucap ya, kecenderungan, mudah-mudahan tidak terjadi ya. Orang sosial itu atau orang yang bekerja di lapangan pengabdian sosial, saking asiknya, mudah-mudahan tidak terjadi ya, suka terabaikan bahwa hakikatnya pendamping PKH juga perlu kesejahteraan. Bukan hanya ibu hamil nih. Maka mudah-mudahan ya komunitas yang 10 ke yang 14 ada tabungannya. Ya. Ada tabungan. Ada yang tabungan tapi cari orang yang amanah. Tabungan itu untuk apa? Untuk antisipasi. Tabungan itu macam-macam, bisa uang, bisa pertemuan arisan yasinan atau ketemu sebulan sekali ya. Tabungan itu bisa semangat, bisa macam-macam lah ya. Karena Bapak juga jadi ketua di se-Indonesia nih. Bendahara Bapak di Semarang, anggotanya di Kalimantan, di Lampung juga ada. Pada saat ada duka ya alhamdulillah ya. Pada saat suka ada grup WA kita ya. Baik, singkat cerita, mana Pak Eka mau ngintip, katanya Bapak. Kalau Pak Eka kayaknya nggak perlu Bapak ulangi ya. Singkat cerita, action dari mana ke mana ya ini nih ya, bentar ya. Kawan-kawan boleh menonton karena isi tontonan yang baik jadi tuntunan ya. Karena setiap orang punya seni dan talenta, bentar ya. Nah, ya sudahlah, seakan-akan langkah 3. Setelah ini karena kita punya waktu 2 jam lagi, sejam lagi, mungkin untuk modul ini kan modul 3 ini ada 3 sesi. Mungkin Bapak nyampaikan secara umum, baru kita latihan untuk yang tidak paham dengan dialog lagi ya. Ini langkah 3, coba kita intip ya. Apakah ada langkah 4? Waduh, ternyata tidak ada. Tidak ada Pak, cuma langkah 3 aja Pak. Oke, sekarang nih Bapak suka bercanda orangnya ya. Laki-laki itu ya, nah, ini bercanda nih tapi benar nih. Paling senang membuka, ya menutupnya suka lupa, entah ketiduran, entah nonton bola ya. Wanita itu suka loh ditutup dan dibuka ya. Kebahagiaan tersembunyi bagi yang sudah nikah. Bagi yang belum, apa sih Bapak ngomong apa gitu ya. Nah ini deh, sudahlah yang kalimat pembuka di dalam sebuah sesi, saya yakin kita coba lihat ya. Nih, ini ternyata menyeleksi informasi supaya tidak kena hoax. Ini gaya seperti ini saya yakin bisa ya, nggak usah nih. Gaya membagi kelompok. Ya, setiap kawan-kawan pasti punya. Setelah membagi kelompok, minta perwakilan itu pasti. Nah ini dia. Nih. Nah, ini bagi yang tidak paham nih. Ingat di buku FDS ada, kita coba aja gini Mas. Bagi yang setuju angkat tangan. Bagi yang tidak setuju begini. Nah, tapi jangan dibahas setuju dan tidak setujunya ya. Ini kan partisipasi learning. Ibu-ibu saya akan membacakan misalnya pernyataan. Anggap semua ibu-ibu boleh kok. Ibu bapak saya akan membacakan pernyataan. Bagi yang setuju angkat tangan. Bagi yang tidak setuju begini misalnya. Siap Mas? Siap. Nah, coba ya. Tapi ada kalimat pengantarnya. Dimulai dari pernyataan ya Pak ya? Dimulai dari sini dulu dong. Nih. Dari atas. Udahlah dari sini aja deh. Dari pernyataan ini ya pindah ke G. Kok ada G ya? Bentar. Pindah ke G. Ya. G ini aneh tapi nyata. Singkat cerita masuk 2, 3 sudah beak-beak kabur sampai yang hitam semua nih. Nah, yang hitam ini coba dibacakan. Sudah sampai 4 aja ya. Menuliskan sudah berhenti. Nanti baru bawa pulang ya udah. Ya sampai 6 aja Mas. Dari sini. Ya Pak. Bapak kan pengen lihat nih. Yang kasihan tadi Pak, misalnya angkat tangan tidak, begini tidak. Mudah-mudahan tidak terjadi di kelompok ini ya. Bentar ya. Nah, silakan Mas dengan gaya dan caranya sendiri
bagaimana sahabat-sahabat kita mengerti dengan pernyataan ini. Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ibu-ibu sudah sebelumnya sudah saya bagi di kelompok sebelah kanan ada dari Bogor, sebelah kiri ada Kuningan. Di sini saya akan menyatakan pernyataan. Nah, apabila ibu-ibu di sini setuju, angkat tangan. Dan apabila tidak setuju, ibu-ibu menjilangkan tangan. Nah, kita mulai ya ibu-ibu ya. 1. Pernyataan, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Yang setuju boleh angkat tangan, dan yang tidak setuju boleh silangkan tangan. Oke, lanjut lagi ya. Pernyataan kedua, ibu hamil boleh berhubungan intim. Setuju atau tidak setuju, Ibu? Ada yang malu-malu ini. Selanjutnya pernyataan ketiga, ibu hamil tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Ayo yang setuju dan tidak setuju? Setuju. Oke, lanjut. Di sini banyak sekali mitos yang berkembang di lingkungan sekitar. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada ibu-ibu semua, mitos apa sih Bu yang biasanya ada di masyarakat Bu, di lingkungan ibu, khususnya untuk yang ibu hamil? Mitos kalau nggak boleh keluar malam, Pak. Halo. Ada lagi Ibu? Kalau harus minum air kelapa biar putih. Tidak boleh makan ada lagi Bu. Duduk depan pintu. Bawa gunting, Pak. Bawa gunting. Dicemitiin. Makan tidak. Oke. Kalau gerhana ngumpet, Pak. Oke. Makasih jawabannya buat ibu-ibu semua. Jadi kesimpulan di sini bahwa ibu hamil dan anggota keluarga perlu bijak dalam memilih dan memilah informasi. Beberapa sumber informasi sudah dimiliki ibu hamil, misalnya buku KIA, ya dari Posyandu. Untuk memastikan informasi tepat atau tidak, dapat bertanya pada saat mengikuti Posyandu dan kelas ibu hamil. Yang selanjutnya, ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan ahlinya. Sekarang saya meminta untuk ibu-ibu di sebelah kanan dan sebelah kiri untuk menulis rencana terkait untuk menulis janji diri. Cepetan, Pak. Nah, sekarang janji diri yang ibu-ibu tulis itu nanti dibawa pulang, dan saya minta apa yang sudah dijanjikan ibu di janji diri itu untuk dilaksanakan ya Bu. Ibu hamil. Nah ini Mas, Bapak kepancing nyeletuk supaya tidak salah dan gagal paham ya. Poin 5 ini banyak yang gagal paham ya. Kalimat ini bukan berarti pendamping PKH seperti guru BP yang memegang janji diri semua pendamping PKH. Nanti kita semua jadi heboh, jadi sibuk. Punya 350 kakak, berarti kita kayak guru BP malam-malam yang harusnya membahagiakan istrinya, baca itu enggak. Jadi kertas tadi dibawa pulang oleh peserta diklat ya. Tapi janji diri itu dikumpulkan ke fasilitator, dikumpulkannya itu nih. Bukan berarti dikumpulkan fasilitator bawa pulang janji diri. Bapak ulangi ya, kalimat ini memang sepintas menjebak ya. Kertas yang dibawa pulang oleh peserta. Sementara janji diri dikumpulkan ke fasilitator. Ini sudah ada yang minta maaf, intinya terbalik.
Jadi janji diri itu ya dikumpulkan ke peserta itu nanti pas datang. Janji dirinya adalah betul Mas tadi udah membawa alam pikir kita semua. Fasilitator menuliskan rencana. Rencana itu aksi ya, rencana aksi kalau di rumah. Rencana aksi itu ditulis di tabel janji diri. Ujung-ujungnya di poin 5 ini bukan dikumpulkan di fasilitator. Fasilitator ngecek sebelum pulang, Ibu sudah buat janji dirinya apa? Janji dirinya adalah hasil diskusi ini tadi. Artinya maaf, jangankan KPM PKH, kawan-kawan ini kalau membuat janji diri, isinya bisa berbeda. Pertanyaannya misalnya, sudahkah Pak Eka dan semuanya punya janji diri? Kalau nggak punya nanti Bapak kirimlah di grup ya. Karena itu ada di asinkronus. Mungkin ya maaf ya kita sibuk dan sebagainya. Ini janji diri mana sih janji dirinya? Sampai kapanpun Pak Eka nggak akan tahu. Kalau tidak berusaha tahu. Makanya hadiah dari Allah itu kan rasa ingin tahu ya. Jadi jangankan KPM, Pak Eka dan kita semua nggak akan tahu janji diri itu apa sih kolomnya. Nantilah ya Bapak kasih ya. Nah, mudah-mudahan Bapak. Nah ini dia motivasi itu. Bu, nah kalimat ini nih. No. Supaya mendapatkan informasi yang tepat, maka kita perlu belajar. Supaya mencegah bayi lahir stunting. Terima kasih penutup doa. Nah ini bahan bacaan nih. Ini penting. Tapi kita introspeksi diri ya. Apakah kita sudah menjadi suami yang peduli? Di mana istri ya minimal 1 kali. Bu, sudah ikut nggak Bu ke kelas ini misalnya ya. Kita jangan ngomong KPM dulu lah. Anggap ngomong diri kita sendiri sebagai pendamping PKH. Apakah kita juga pernah mendampingi istri mengikuti kelas ibu hamil atau nganter pergi jemput lagi ya? Jadi istri harus disayang. Kenapa? Karena di dalam janin ada buah kasih sayang kita. Ya sudahlah, ini namanya pengayaan. Pengayaan ini penting dibaca. Bagaimana mau baca kalau nggak punya? Sekali lagi jangan di HP. Ya, Bapak juga pernah di HP lagi asik. Kring, Pak sedang apa? Aduh, langsung error ya. Tapi alhamdulillah di laptop ada, di HP ada ya, di fisik ada. Nah ini dia. Manfaatnya apa sih mengikuti kelas ibu hamil? Singkat cerita, laki-laki siapapun termasuk Bapak tidak akan paham. Makanya kita belajar menempatkan diri tidak sebagai satu-satunya sumber belajar. Apa sih Pak manfaatnya ikut kelas hamil? Ini Bu, padahal kita lupa dibuka jontek. Pertama, berbagi pengalaman. Oh, kita jadi ngintip nih. Posyandu itu apa sih? Oh ya, posyandu itu pokoknya datang dan dapat bubur kacang. Wah, ya. Nah itu Mas Eko, jadi selalu di setiap modul, tadi sahabat kita luar biasa, sudah punya tadi ya, ada sahabat kita yang sudah nge-print. Ini pengayaan. Mari kita lihat yang selanjutnya. Jadi kalau kata orang Sunda mah eta deui, tapi sebetulnya kita sudah ngomong teknis Mas. Ingat ya tadi, mendukung perawatan sehari-hari ibu. Bahasa hukum tuh ibu tuh siapa sih? Ibunya ibu hamil atau ibunya anak-anak kita atau ibunya saya? Kita lihat di sini, coba tuh. Mendukung ibu hamil, pencipta buku juga bukan malaikat, lupa nih. Mendukung perawatan sehari-hari ibu hamil. Jangan gara-gara hamil mandi aja nggak mau misalnya ya. Maka seorang bapak mengingatkan, aduh istriku yang cantik, jangan udah cantik ke mau mandi nanti kulehe. Ngerti nggak kulehe? Kulehe itu kata orang Sunda, mama tuh harus cantik karena ada 2 jiwa. Bisa itu seni laki-laki ya. Coba kita lihat di sini benar nggak kaliwat nih. Ternyata ibu hamil itu dia tetap harus ada konsumsi dan makanan yang baik. Ternyata ibu hamil itu harus kebersihan diri dan cukup beristirahat. Jadi suami bisa turun tangan, udah mama istirahat aja, udah aku aja yang nyuci misalnya ya. Nah, kalau udah mendekati kehamilan sekian bulan. Dan yang utama ini nih,
Dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Ya. Siapa yang ngasih nasihat, yang supporting? Tetap yang paling baik itu dirinya sendiri, termasuk suami atau keluarganya. Kita lihat dong. 15, 45. Ya. Sekarang kita belajar menutup ya. Tadi kan belajar memulai sudah. Belajar menutup sebuah dialog. Oh yang gini pasti gini-gini lagi coba gayanya. Bu, masih ingat nggak yang kemarin? Ibu coba lihat tabel janji dirinya. Sudah dibuat belum? Misalnya ya. Sudah. Karena ini harus diparap. Lihat tabel yang dibuatnya. Bu, coba lihat Bu tabel janji yang dulu yang kemarin. Ibu sudah belajar nggak yang kemarin? Selalu gayanya begini. Coba 15 menit tuh. Ujung-ujungnya di tengah-tengah semakin fasilitator itu bermain intervensi fisikis. Ini dia. Mulai. Kalimat hitam ini, inilah permainan. Bahasa kita adalah ngasih support, masih doktrin. Supaya tidak suntuk, bagi lagi kelompok 2. Tuh ya, hampir sama kan? Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menutup sebuah sesi ya. Coba. Nih, ingat biasanya di langkah 2 ini adalah ya, ingat bukan ibu kita kan, bukan ibunya ibu yang hamil nih. Ujung-ujungnya maaf sebetulnya khusus pada wanita nih. Bagaimana ibu hamil terbiasa juga menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat. Ya. Jadi dia tetap harus mandi, harus cantik-cantik ya, harus tetap istirahat. Buatlah kebahagiaan. Makanya Bapak ingin belajar sama teman-teman yang wanita sekarang ya. Bagaimana menutup sebuah sesi. Karena Bapak-bapaknya jangan menutup, ya udah kita coba nih. Nah, kalimat kita ini ya. Nah, fasilitator menyampaikan informasi. Mari kita lihat yang 12-nya. Yang 12-nya kan sama tuh, masih semangatnya. Oke. Kalimat hitam, ingat kalimat payuan. Jangan, kita ini manusia penuh dilapor. Jangan ngawang-wang itu inovasi kalimat. Ujung-ujungnya nanti ngahulang kong, mendingan dibacakan. Kita lihat sekarang di sini ya. Nah, saya minta tolong ke wanita aja ya. Bacakan ini menjago, jangan dibacakan. Belajar menutup sesi. Nah, coba ya. Tadi kan kita belajar membuka dan substansi. 4, 15, 16, 17. Tapi ini nggak nyambung. Harus ada ini dulu nih. Sekarang siapa ya? Dari 13 sampai ini aja nih. Ini mau baru lagi. Wanita aja ya, wanita ya. Bentar ya. Yang baru. Tawang. Kita beli. Pak Asep mati dulu, Asep sudah ya. Asep Bekasi. Ini aja deh, siapa? Ini Kabupaten Bekasi nih. Kayaknya sudah ya, tapi coba. Nama apa? Nakmah ya. Coba hidupkan Bu suaranya Bu. Ibu belajar menutup sebuah sesi. Ya. Belajar menutup sebuah sesi. Kita akan belajar dari Ibu ya. Ibu mau ngintip atau apa susahnya Bu nutup sesi Bu? Mau ini belajar nutup saja Bu. Tetapi di dalam nutup itu ada kalimat-kalimat yang jangan sampai dilupakan. Ya, tadi kan belajar membuka. Di sini belajar menutup Bu. Singkat cerita, Ibu mau ngintip atau mau diintip? Ibu lagi diintip orang banyak nih. Ini, nah Bu. Nah, rusak aja nih gitu-gituin. Nah ini Bu, dari sini aja Bu. Dari 13 sampai ditutup. Tapi Ibu jangan menambah, jangan mengurangi kalimat. Di sini Ibu boleh inovasi supaya KPM mau datang lagi Bu. Nih. Ya. Halo, siap nggak Bu? Iya Pak, siap Pak. Silahkan, alhamdulillah, mangga Bu. Kedengeran kan Pak? Langsung action. Tuh Pak.
Ya, Ibu-ibu. Jadi tadi kita udah belajar, Bu ya. Jadi Ibu udah dapat pengalaman, Bu ya, bahwa ibu hamil itu mengalami berbagai macam perasaan, Bu ya. Baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir. Hal ini wajar, Bu, terjadi dalam masa kehamilan. Dan keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaannya, ide dan pengalaman seperti curhat, ngobrol, diskusi, sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang, bahagia karena mendapat perhatian yang cukup. Hal ini akan berpengaruh pada kondisi ibu hamil dan janinnya. Selanjutnya, Ibu seperti biasa Ibu ya, kita tulis Ibu menulis di tabel janji diri Ibu apa aja sih rencana yang akan Ibu tuliskan. Kemudian nanti Ibu tulis bagaimana sih untuk mendukung ibu hamil Bu ya. Nah, jika Ibu ingin tahu terkait perawatan ibu hamil, Ibu bisa mendatangi ke fasilitas kesehatan Bu ya, untuk membantu Ibu juga merujuk ke layanan atau fasilitas yang tepat. Jadi jangan mengira-ngira Bu ya. Nah, saya kira cukup Bu ya untuk pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan Ibu bisa memahaminya dan bisa bermanfaat ya Bu ya untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih Bu Ibu. Terima kasih Ibu Nama. Mantap, tapi kalimat yang saya inginkan nggak apa-apa ya untuk Pak Odih dan semua orang atau semua pendamping PKH. Ya. Seni komunikasi di dalam penutupan itu tetap sedikit ditambahkan yang sudah kita pelajari, kesimpulannya tadi sudah yang hitam, tapi berangkai kalimat, ya, berangkai kalimat. Jadi memang ujung-ujungnya kita harus banyak belajar, menyampaikan kalimat. Setelah ini, ya, ini kan bulan ini nih, di bulan depan itu harus disebutkan, Bu, nanti ada lagi Bu yang lebih menarik, Bu. Penutup sekarang kan kita belajar tentang ibu hamil. Sekarang ibu yang sudah melahirkan kan belum ya Bu ya. Bulan depan kita bicara. Itu kan seni ya. Coba kalimat Bapak itu benar nggak? Bahwa setelah tadi kan cerita ibu hamil ya, dukungan ibu hamil ya. Kita lihat. Nah, bentar ya. Bapak juga ada pelupa. Tapi saya ingat Bapak. Coba. Ini masih ada sesi. Yang insya Allah bisa sampai jam 3 ya. Atau 3:04 ya. Nah. Bahan bacaan ingat, sambil Bapak mengingatkan kembali kita semua ya, termasuk Pak. Ternyata ibu hamil itu butuh makanan sehat dan bergizi. Jadi cerita sesi ini yang 45 menit, Bapak ulangi. Jangan di dalam pertemuan langsung 3 sesi. Kecuali kita ini kan S1 KPM-nya, atau kita belajar Bapak juga ya. Tapi di lapangan 1 sesi 1 bulan. Maka kalimat penutup ini sampai diingatkan kembali, diucapkanlah kesimpulan. Yang panjang jadi pendek sudah tadi ya. Coba kita lihat ya. Benar nggak kebersihan itu jangan sampai ibunya nggak mandi karena ada kuman yang dikhawatirkan anak stunting ya. Nah, jadi seorang suami juga mengingatkan, mah ganti pakaian dong kayak itu geus kulehe. Ketiga kulehe itu cantik tapi pakaian kan harus tetap ya jaga kebersihan karena ada anak kita di situ ya. Nah, ini namanya pengayaan kawan-kawan teman-teman ya. Tuh. Seperti tadi. Boleh nggak berhubungan intim? Boleh, kecuali kalau ada pendarahan atau riskan ya. Kemarin suara yang bikin kopi, makasih ya. Nah, ini dia nih. Ini kan tidak ada nih. Tidak ada di buku. Kawan-kawan ternyata keuangan dan tabungan juga harus kita siapkan. Ini kan ya, merencanakan keuangan dan tabungan bersama untuk kebutuhan ibu hamil. Ayo kita lihat penutup di sesi ini ya. Coba benar nggak Pak Iwan ya? Tuh. Mendukung ayah dan ibu untuk memberikan stimulasi pada janin.
mendukung ayah dan ibu, judulnya kan enak nih. Bentuknya apa sih dukungan ini? Ini diucapkan di saat Bu nanti di sesi yang keempat kita akan belajar. Ternyata janin itu butuh stimulasi dari ayah dan ibunya. Kita akan belajar minggu depan lebih menarik, Bu. Supaya mereka tuh, wah ini nanti minggu depan tuh Pak Odi itu akan bicara lagi. Stimulasi itu apa? Kasih penjelasan sedikit. Coba lihat ya. Nah, 15 menit. Gila, ini 15 menit udah diskusi, coba tuh. Berarti ini sudah akan masuk ke modul 4 kan? Di modul 4 ada apa? Di modul 5 ada apa? Ada apa? Itu lebih secara teknis operasional akan dijelaskan oleh teman-teman atau oleh Bapak. Tapi Bapak kayaknya cukup sampai di sini. Karena modul 4 kita coba besok ya, sampai 5. Sehingga hari Rabu itu dengan Ibu Rosi itu kawan-kawan bisa lebih teknis ya. Tapi dengan Bapak tetap belajarnya ini nih. Ternyata bayi juga perlu distimulasi. Apakah stimulasi itu? Mari kita lihat ya. Coba. Kok jadi Dimas? Bapak tak mau. Nah. Satu Binha fasilitator malam-malam membuat bentuk stimulasi berdasarkan usia janin. Kan ada Pak Iwan, ada yang ingin konsultasi. Ada konsultasi darurat, ada hukum. Wah, kalau hukum dan darurat nggak bisa ngomong telepon sejam. Ini ada teman Bapak ya, ingin konsultasi hukum, ingin konsultasi keuangan. Bapak alhamdulillah di ketua koperasi ya. Bagaimana kawan-kawan juga mempersiapkan bagi yang belum nikah ya. Jangan sampai ya wanita nabung. Sekurang apa lagi pendamping PKH misalnya. Kalau yang belum menikah, makan tidak ditagih Bapak Ibunya ya. Listrik tidak ditagih. Nabung yang belum nikah. Sehingga pernikahan bukan sesuatu yang menakutkan. Baik. Odi Suhendi. Mana Bapak sudah ada Odi? Odi, halo. Ya, siapa? Odi. Halo, Pak. Bentar. Halo, Pak. Bentar hilang Odi. Oh, ada. Kiri. Halo, Pak. Nah, ada. Tadi ketutup sama Nakmah ya. Nakmah nanti Belanda masih jauh. Tenang, tadi sibuk kan ya. Tenang. Gini. Bapak kan Odi Suherdi, Kabupaten Bekasi. Bekasinya kecamatan apa Kang Odi? Saya Kedung Waringin, Pak Asep. Terus KPM-nya ada berapa kelompok? Saya KPM-nya ada 10 kelompok. Alhamdulillah. Berarti kalau bisa make to manage sebulan 1 kali aja 2 kelompok, maka kekayaan kita ya adalah manajemen waktu. Bisa mensejahterakan keluarga untuk mencari seni kehidupan. Di samping verifikasi, validasi ya. Terus malam-malam ya, saya suka berdoa pendamping PKH itu bisa mensejahterakan anak dan istrinya. Amin. Ya. Gini, agak privasi pertanyaan tapi sederhana ya sebelum dimulai ya. Istrinya ibu rumah tangga murni atau pendamping PKH juga, atau ada kehidupan lain di samping ngurus anak? Kebetulan istri saya di kesehatan Pak Asep, di puskesmas. Alhamdulillah. Tetapi udah PNS atau masih honor juga? Masih honor juga. Tidak apa-apa. Sama dengan si Farhan di Sukabumi kemarin, istrinya ya udahlah dinikmati ya. Artinya Kang Ondi sama istri ada energi positif ya untuk dan konteks membesarkan anak. Baik Kang, gini. Ya udah pertanyaannya sama nih. Ada buku nggak di sana atau Bapak tayangkan nih, bentar ya. Belajar membuka lagi. Nih, ini kan apa susahnya sebetulnya nih. Ya sudah Bapak tutup aja ini. Mau ditanya atau mau bertanya? Atau mau latihan? Mungkin mau bertanya ke Pak Asep nih udah lama. Boleh. Kan Bapak juga lupa nih. Iya. Emang pernah ketemu dengan Bapak gitu? Kebetulan waktu di Lembang di Klat FDS beda kelas, tapi sering ngobrol bareng. Duluan saya satu kecamatan sama Budiah Rodiah. Kalau kelas Pak Asep itu Pak Asep Nur Jamal kalau nggak salah.
Asep saya pun. Kalau saya namanya Asep Iwan Setiawan. Iya Pak Asep Iwan mah kalau nggak salah kelasnya Pak Asep Jamal. Kalau saya mah bukan Pak Asep Iwan, tapi sering ngobrol gitu kalau lagi istirahat. Alhamdulillah, iya. Ya udah, alhamdulillah. Kalau Kabupaten Bekasi sebentar ya. Yang pernah sebulan dapat 1 juta bukan dari bupatinya? Atau itu Kota Bekasi? Tiba-tiba hilang jadi 0 lagi. Kasih sayang dari Kabupaten Bekasi sebulannya 1 juta, tahunnya setahun bahagia, tiba-tiba 0 lagi. Atau Kabupaten Bekasi itu amat peduli nggak sekarang? Kalau yang 1 juta itu kalau nggak salah Kota Bekasi. Kota Bekasi. Menjelang pemilihan wali kota biasa. Nah, kalau Bekasi, Kabupaten Bekasi? Kabupaten Bekasi dulu pernah, cuma memang nggak sampai 1 juta, Pak. Tapi hari ini masih ada? Alhamdulillah sudah tidak ada. Mungkin pendamping sudah sejahtera semua. Nggak apa-apa. Bu Nama senyum-senyum itu. Nggak apa-apa, kita memang harus ikhlas, kekayaan kita kan. Insya Allah ikhlas, Pak. Itu Pak, baru niat Pak, pemimpin kita baru niat doang Pak. Insya Allah. Aplikasinya belum ya Bu Nur ya? Iya betul. Tapi nggak apa-apa, kawan-kawan kan jadi pemimpin keluarga ya. Baru niat aja. Terutama yang laki-laki kan pemimpin keluarga, yang perempuan kan ibu rumah tangga. Kan ada tangga tuh, ada anak tangga. Ibu itu penyangganya, anak-anak kita, suami kita ya. Dunia kita adalah dunia yang memang harus dinikmati. Karena Bapak tuh jadi ingat tuh satu kalimat ya. Pada saat terjadi pendoliman situasi, lepas dari siapapun, sepanjang kita ikhlas itu menjadi 4 poin lagi tuh. Ada masalah, ya, ada kebutuhan, ada tantangan, dan insya Allah ada solusi. Ilmu yang tidak ada dimanapun dan ada di Al-Quran atau di agama lain adalah ilmu hikmah. Hikmah itu apa? Seakan-akan di padang pasir kita tersesat, tidak mau makan susah, mau cari air susah. Maka Tuhan itu maha adil ya, kalau kita ikhlas untuk situasi apapun, datanglah unta. Kita tidak bisa naik unta, unta itu jongkok. Kita tidak tahu mau kemana, ikut unta itu. Ketemulah mata air. Disitulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi ilmu hikmah, ujung-ujungnya ilmu yang bisa menguasai situasi dan kondisi separah apapun. Termasuk sahabat-sahabat tadi Kalimantan kan. Sudah BOP-nya tidak ada, uangnya cuma segitu. Tapi teradvokasi oleh lingkungan, naik getek, naik perahu tuh. Sejam, 2 jam. Ya, saya yakin Bekasi itu sebenarnya, maaf ya kalau ngomong Bekasi kota industri. Yang SMA-nya udah di atas 5 juta kan bisanya. Tapi kalau pendamping PKH ikhlas menerima yang ada, maka pendamping PKH itu menjadi media untuk ladang pengabdian kita. Jadi Anda itu sebagai penguat ya, bukan tukangnya Bekasi dan sebagainya. Ibarat kita berdiri, satu ubin kita adalah mitra pemerintah. Mau 10 hari kayak mau 30 hari. Tapi bagaimana sebelah kaki kita adalah menghidupi keluarga dan ujung-ujungnya kita adalah bagian daripada masyarakat juga. Listrik tetap harus bayar ya, naik angkot ditagih ya misalnya ya. Maka Bapak selalu bersyukur bisa ketemu dengan orang-orang hebat. Bekasi itu maaf kecil dengan uang 3 juta, bahkan 3,5 juta ya. Kayak Bapak ngerokok aja bisa ya. Tapi Allah maha baik, ada aja jalannya ya. Makanya tadi jalannya istri yang baik tuh. Ya, misalnya ini Bapak suka bercanda nih, Pak Odi punya duit 3 juta, laki-laki itu macam-macam loh. Ada yang diserahkan semuanya 3 juta. Tapi untuk bensin diambil lagi. Minta lagi nggak apa-apa. Karena istri itu iya. Udah bener nyoba itu. Itu kan Bapak jadi ngomong rahasia laki-laki, tapi intinya baik kok. Ada yang ngasih, tapi ada yang diumpetin di dalam dompet. Ya sudah, itu rahasia keluarga. Tapi rahasia Allah itu tadi pada ada sesuatu yang kita tidak paham. Karena bicara keuangan itu pasti Bu. Betul. Tapi kalau kita bersugesti, bermotivasi, KPM PKH itu 3 juta setahun. Tapi Pak Oni ketemu dengan ibu-ibu mungkin nggak diminta dan ngasih kopi, ngasih senyum. Jadi pada saat kita terpuruk pikiran hati kita, nengoklah yang di bawah. Perjuangan mereka lebih hebat dari kita, termasuk orang tua kita ya.
Baik, ya udah pertanyaan yang kedua ya, itu berarti istri itu, Bapak kadang-kadang suka membayangkan para pendamping PKH yang tidak ada bergerak dan Kang, yang suaminya hanya diam, hanya ada mau dikasih istrinya. Ada loh pendamping PKH yang istrinya mutlak tidak jadi apa-apa dan hanya ngurus anak misalnya. Tapi Allah luar biasa, mungkin aja mereka bisa lebih sejahtera dari kita. Kalau Bapak kan alhamdulillah ya, kalau bicara jodoh ya, nggak minta kok istri tentara misalnya ya. Saya inginnya istri itu yang begini dan begitu. Baiklah, singkat cerita, Bapak nanya satu lagi yang sebetulnya kawan-kawan boleh menjawab dalam hati ya. Kalau Kang Ondih mah, oh tuh Bapak jadi lupa, udah Bapak nanya baru Kang Ondih yang nanya ke Bapak ya. Seni di Bekasi itu kan satelitnya Jakarta nih. Seni menghidupi keluarga di samping make to manage di PKH. Ada apa tadi? Mencek Sundama, ada cocokan, ada keasikan lain nggak untuk mencari rezeki di luar PKH? Bisa nggak? Boleh nggak di Bekasi? Kebetulan kalau saya sama istri ini memang asli kampung Pak nih. Asli kampung dan latar belakang orang tua kami itu memang petani. Tuh, jadi ya selain sebagai pendamping, ya sebagai petani juga gitu Pak, buat tambah-tambahan hidup ini. Alhamdulillah. Ya itulah seni hidup ya. Jadi bisa nengok padi bercandanya ya. Nah, kalau petani zaman sekarang kan bukan berarti seperti Bapak dulu nyangkul yang di Kalimantan. Sekarang tinggal bayar traktor, orang lain yang kerja. Baik, yang nyangkul gitu Pak. Sekarang bagian Kang Ondih yang mau bertanya boleh apa? Silakan. Ya, mungkin ini berkaitan sama masalah materi stunting Pak. Jadi sebelumnya kan waktu itu kita pelatihan tentang FDS Pak ya. Sudah sebagian memang sudah kami sampaikan ke KPM, ditambah lagi sekarang tentang stunting. Yang jadi tantangan buat kami itu adalah sementara kita ke KPM PKH itu selalu memberikan materi loh seperti ini, tetapi di satu sisi dari kementerian juga itu ada bansos yang tanpa syarat gitu, cuma dikasih. Nah ini jadi benturan buat kami sebagai pendamping gitu. Dan ya sebagian juga ada KPM yang akhirnya kadang ketika pertemuan kelompok pun malas juga datangnya, katanya si itu kayak yang itu aja, katanya nggak pernah ikut pertemuan kelompok, katanya tetap aja cair. Nah, terus ada lagi masalah misalkan meskipun ikut pertemuan kelompok juga katanya saya bansosnya nggak cair-cair Pak gitu. Dan mereka itu taunya mau bansos PKH, mau bansos yang lain, selalu bilangnya itu PKH, dan itu mungkin jadi tantangan juga gitu buat kami. Pendapat Pak Asep, langkah apa sih yang harus kita lakukan dengan kondisi seperti sekarang ini gitu Pak? Terima kasih. Bapak kadang-kadang berpikirnya ke belakang supaya menjadi tantangan kita karena sudah rumus kehidupan. Ada masalah, ya, ada kebutuhan, ada tantangan, dan ada solusi. Situasi seperti ini, misalnya, jujur aja, KPM PKH itu merindukan bukan hanya uang, makanya kembali ya, PKH itu menjadi senjata utama karena kawan-kawan bisa mengantisipasi persoalan-persoalan yang tidak bisa terbaca oleh di tingkat atas. Contoh misalnya, tadi ada kalimat bantuan langsung. Bantuan langsung dalam pikiran Bapak karena COVID. Setiap bupati, setiap gubernur, bahkan presiden ada bantuan. Kita tidak ngomong PKH, tidak ngomong KPM dulu. Pendampingnya dapat apa? Coba misalnya ya. Kan ada yang diem, tiba-tiba diem, dapatnya beratus di kantor pos ya. Itulah hebatnya pendamping, situasi separah apapun, bagaimana seni kita, maka ada kalimat pantang kerja tak tuntas. Kita ini sedang membangun apa sih? Membangun jembatan, jelas kok akan ada jembatan. Kita sedang membangun sumber daya manusia. Persiapan
di kemudian hari supaya anak-anak kita, anak-anak KPM menjadi lebih baik. Kuncinya benar kepada kalimat pertanyaan di awal. Membangun kesadaran. Bantuan apapun bisa habis. Tapi bantuan yang datang dari pikiran, dari hati, Kang Odih dan kawan-kawan, bantuannya apa? Suplemen, kasih semangat. Ya, bagaimana kawan-kawan tidak terjebak kalau kumpul harus ada bantuan? Karena PKH itu adalah bantuan itu maaf bukan untuk Bapak Ibunya. Beda dengan program-program yang lain. PKH itu kan hanya 3 aspek. Kuasai secara kognitif supaya kawan-kawan kalau diserang dalam tanda kutip ya, ciri-ciri PMKS adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Di daerah Banten ada PKH KW1, KW2. Pendampingnya hanya 1,5 juta kan. Jadi ada program di Banten yang seperti PKH, tapi uangnya sedikit, tapi barangnya banyak misalnya ya. Di Bandung juga sama. Ada BPNT. Tapi PKH kan bukan hanya ngasih, kan kita di bawah LIN, JAM, SOS, perlindungan jaminan sosial. Ada KIP-nya, ada KIS-nya. Yang tidak akan habis-habisnya, ya kawan-kawan memang harus menguatkan kognitif. Sama dengan dunia diklat, Taiwan semua kumpul tuh jam 12 sampai jam 1. Apakah FDS diklat terakhir? Tidak. Orang-orang baik seperti teman-teman harus terjaga semangat. Maka kekayaan dulu, kekayaan kita dulu. Manajemen waktu, manajemen situasi. Kawan-kawan kerja optimal misalnya 10 hari, 20 hari kok ngapain? Maka ada suami istri yang ngomong ke Bapak, Pak, saya itu kalau ketemu KPM hanya minta doa. Sehingga padinya dia tetap baik, padahal nggak beli padi kok, nggak beli sawah. Entah dari warisan bapaknya, ibunya ya. Ayamnya tetap bertelur. Yang kita bangun adalah manusia. Jadi bagaimana cara menghadapi situasi ini? Bangkitkan dengan teori sebab akibat. Amankan dulu yang kita bina. Supaya tidak terjebak dengan keuntungan sesaat. Maka Bapak suka bolak-balik. Harta warisan yang tidak akan habis-habis apa coba? Ya tadi, infak sodako, ya membuat kebaikan dengan hati yang ikhlas. Yang kedua, menjadikan anak-anak kita soleh. Dan yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Maka saya berkeyakinan, Bapak selalu demi Allah berkeyakinan bahwa yang di sini menjadi pendamping PKH bukan sebuah musibah. Karena harkat martabat itu pasti akan kita naik kalau ikhlas. Makanya kawan-kawan itu memecahkan masalah, bukan hanyut terhadap masalah di luar KPM PKH. Karena maaf ya, saya ngomong Banten ya, masa-masa pemilihan ada yang dekat dengan, ya dia bagi-bagi ini, bagi-bagi pulpen, bagi-bagi ini, bagi-bagi, ujung-ujungnya kawan-kawan jadi tidak independen. Ada, tapi ada juga yang kesepakatan. Kita tidak memilih bendera A, tetapi manusianya misalnya ya. Karena kawan-kawan nanti lambat laun, maaf, kawan-kawan tuh kalau istirahat tuh teman saya nelfon tuh. Kawan-kawan tuh kalau di pejabat lebih dari eselon 2 loh. Mengayomi 350 kakak cuma tanpa uang sepeser pun. Karena uangnya kan jatuh terhadap rekening mereka. Kawan-kawan ngelola uang 3 jutaan aja. Atau sudah naik sekarang anggap 3,2 ya. Bayangin coba, kalau suami teman-teman nih ya jadi pendamping PKH, terus teman-teman wanita tuh nunggu dikasih atau meminta, atau suami tidur dompet diperiksa ya misalnya, atau para suami ini satu sisi punya kebutuhan, satu sisi punya keinginan, karena sudah belajar buku yang kedua. Pak Iwan tuh nggak pantas naik motor, harusnya beli mobil yang kedua, yang ketiga katanya, misalnya ya. Pak Iwan tuh istrinya begini, Pak Iwan juga udah ini. Bayangin kalau saya kredit. Maka banyak di tingkat KPM, Bapak doakan di tingkat teman-teman tidak ya. Pinjam duit itu seorang istri sebetulnya harus ngomong terhadap suami. Pinjam itu kebutuhan, bukan keinginan. Balik lagi kan ke teori buku 2. Teori buku 2 balik lagi ke teori buku 1. Tentang P2K2. Dan itu tidak dapat loh di bantuan-bantuan lain.
Makanya PKH itu, KPM PKH itu bagaimana supaya bahagia di dalam pertemuan. Penutup kalimat amat penting. Pembuka amat penting. Maka hari ini kita tidak 120 menit, tapi 45 menit. Saya bersaksi dan demi Allah ya, misalnya. Ada pendamping PKH. Ini tadi sudah cerita yang tadi, ini satu lagi ya. Dia sarjana ini jasmani olahraga ya. Kuliahnya dan sebagainya dia di Banten. Tiba-tiba dia rindu dan dia jadi pendamping PKH di Tasikmalaya. Dia sadar bahwa koperasi itu back to basic-nya awalnya Tasikmalaya. Saya nggak mau kota saya identik dengan tukang kredit katanya ya. Dibangun kan. Singkat cerita, 500 KPM PKH dilatih di luar P2K2. Kerjasama, nah ini kalimat teman kita tadi ya. Kerjasama kemitraan dengan koperasi. Dibuatlah pertemuan secara berjenjang. Singkat cerita mau nabung 50.000 per bulan dikali 10. Maka satu orang ada 500.000. 500.000 dikali 500 orang ada 250 juta. Dilatihlah ibu-ibu terpilih ya untuk membuat warung dalam tanda kutip seperti Bapak di koperasi ya. Koperasi tidak pakai bunga tapi namanya jasa pinjaman dan jasa tidak pakai bunga karena haram ya. Bapak jadi ketua dirubahlah bukan bunga tapi jasa pinjaman. Walaupun kata orang Sunda ya tadi jasa pinjaman, jasa simpanan. Dia juga sama. Ibu itu dilatih, ibu PKH itu dia cuma manajer aja, dia datangkan pelatih dari koperasi ya. Dilatih tapi 50 juta itu duit yang 250 juta dikali 3. Belanja di warung KPM PKH tersebut, keuntungan dari satu bungkus nih kayak Bapak nih, keuntungan misalnya 2.000. 25% untuk siapa? Untuk yang belanja. 25% untuk siapa? Pengelola. Dan 50% keuntungan bersama. Akhirnya bapaknya, suaminya belanja ke warung ibu-ibu tersebut. Masih ada sisa 100 juta. Masih ada 100 juta, dibuatlah pinjaman tanpa bunga. Terus kamu ini hebat, kalah koperasi Bapak. Pertanyaannya, kamu ingin ketemu dengan Bapak, apa tujuannya? Bagaimana Pak? Yang 100 juta udah banyak yang antri. Gunakan kebutuhan dan keinginan. Sama dengan pertanyaan Pak Ondi. Semakin kita tinggi, semakin kita di hembusan semakin tinggi. Pertahankan yang ada. Jangan terjebak dengan persepsi. Karena yang kita bangun adalah implementasi dari lagu Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya. Kawan-kawan ini, ya mohon maaf aja. Negara tidak boleh rugi membayar teman-teman ini. Karena Anda sedang membangun sumber daya manusia. Yang maaf ya, PMKS itu macam-macam. Ada yang memang miskin, ada yang jauh dari jangkauan pembangunan, ada yang memang pantas dibantu. Maka jangan kaget, coba Pak Oni main coba tuh ke sahabat kita tuh di Sinta atau di Kalimantan. Mereka itu untuk sampai ke KPM PKH itu sepintas ngadu nyawa kan. Jalan belum mendukung, masuk perahu. Jadi kalau di Bekasi, karena memang Bekasi kota satelit, banyak bantuan-bantuan dari perusahaan. Banyak bantuan-bantuan. Bekasi juga masih ada Pak di dampingannya Bu Namah tuh. Naik perahu dia kalau ke KPM. Ya, tapi kenapa beliau bahagia misalnya? Karena ladang pengabdiannya. Kan jangan sampai kawan-kawan jadi pendamping PKH merasa jadi musibah. Kalau sudah bahagia tuh, kayak Bapak nih, Bapak tuh lebih dari 21 tahun. Dari motor bebek, ya bebek yang tahun 70, ya naik lagi ke Karisma. Menurut orang lain tidak pantas, Bapak bahagia aja. Walaupun sahabat-sahabat Bapak yang Bapak latih, maaf ya, ketemu lagi, termasuk waktu Bapak jadi siswa panti, Bapak, nah jadi ingat ya, Bapak jadi siswa panti di Bulak Macan, namanya Panti Seroja, Bulak Macan Pondok Ungu.
di mana panti itu adalah didirikan bagi yatim, ya, yang panti itu bagi korban perang tim-tim di Seroja. Bapak dari siswa panti jadi pembina panti. Jadi persoalan perspektif, persoalan fakta di Bekasi, memang ujung-ujungnya kalau bercananya sama Bekasi itu, daerah perbatasan. Mau suka Persib, bisa ya. Ada juga yang suka Persija, ya. Kalau bercandanya kan gitu. Tapi karena kita karena kita senyum sama nih. Kawan-kawan itu semakin hebat, semakin diintip loh. Oleh yang kuning, yang merah, yang hijau. Bapak suka ngomong juga, jadilah pemegang balon mendingan. Kalau meletus, cari lagi. Nggak munafik kok, di sini juga mungkin ada yang suaminya berhenti karena jadi caleg misalnya. Tapi pada saat penutup dari Bapak kalau dulu ya, ini kan sudah mulai ajan ya. Penutupnya begini teman-teman. Siapapun kita akan dihadapi hari ini dan ke depan untuk memilih. Bahkan untuk bisa pegang semuanya nih. Satu misalnya Bapak kalau dulu ini doktrin orang seperti kawan-kawan tuh 5 di dalam kehidupan tuh. Satu, Anda sudah birokrasi loh. Birokrasi yang baik karena sudah mencatat, memantau, mengendalikan orang lain dan mengendalikan diri sendiri. Tapi Anda direkturnya siapa? Diri sendiri. Atasannya pembicara agama ya Allah. Karena Korkap itu bukan atasan Anda, dia koordinasi kok. Nilai dan etika Anda itu adalah orang independen. Maka kalaupun hatinya kuning, tetap ada yang merah, layani. Karena Anda tidak melayani golongan, termasuk agama dan sebagainya. Itu bahagia orang seperti kita loh. Walaupun ada yang bujuk-bujuk supaya merah, supaya kuning, itu hak pribadi ya. Tapi melayani masyarakat, jangan terjebak dengan persepsi dan iming-iming. Kecuali Anda yakin ya, berhenti, lepaskan, masuk politik misalnya. Bapak dulu pendiri partai ya, kita bahagia jadi orang yang kedua nih. Kalau birokrasi Anda diintip kok. Pekerjaan dan Anda juga ngintip kok manajemen situasi. Kedua, kawan-kawan itu praktisi. Bagaimana sesuatu yang mudah itu jangan dipersulit. Bagaimana sesuatu yang sulit itu dipermudah. Makanya memfasilitasi. Yang kedua, kawan-kawan itu aktivis kok. Banyak pendamping PKH dia jadi ketua Karang Taruna. Dia ketua ormas, tapi yang bukan underdog partai ya. Kalau sudah aktivis tuh hidup tuh aktif terus. Ngumpet di bawah bantal pun Anda dicari. Bukan oleh anak. Betul, Pak. Bisa jadi RW. Bapak dulu aktivis tuh dari A sampai Z. Dari Kucrit, dari UM sampai orang pengambil kebijakan. Di kampus, di HMI, di KNPI. Tapi berteman dengan PMI. Bahkan sudah mendirikan partai ya. Itu sahabat Bapak, PMI dengan HMI kawin. Satu jadi anggota Dewan. Satu jadi pendamping PKH. Ada. Berjuang. Ada juga yang pacarannya tidak di kampus. Pada testing PKH. Ya, bisa ya. Nah, yang birokrasi, aktivis, praktisi, kawan-kawan entertainment. Membahagiakan dengan senyum. Nggak akan habis-habis kok. Dan penutup dari Bapak, ya mudah-mudahan kawan-kawan kalau doktrinnya Khalifah Firardi memakmurkan situasi dan kondisi. Bagaimana mereka bisa senyum. Karena mereka tuh sedih loh. Pahit loh. Makan siang aja bingung mereka mau apa. Nah, kawan-kawan itu sudah berjuang. Tapi bagaimana kawan-kawan sejahtera? Maka mudah-mudahan suatu saat ya kita ketemu, beranilah untuk berwirausaha. Wirausaha itu bukan berarti dagang loh, wirausaha. Banyak cara, karena semua, maaf ya, bukan hanya Pak Onih, tapi semua punya potensi yang tersimpan. Alhamdulillah banyak yang sukses di usia 65. Dikejar uang kok MM-an uangnya. Uangnya untuk apa? Untuk infak, untuk sodako. Bahkan untuk masjid. Bahkan untuk membahagiakan adik-adiknya, keluarganya. Kalau bicara ekonomi. Ekonomi juga sama godaannya, Bu. Sekarang lagi banyak orang nulis kayak direktur. Tahu jadi nalau. Ada lagi kan dari Malaysia, dari mana-mana. Jam 6 ini ngapain orang itu tahu jadi sedang menghitung angka ya. Jadi untuk Pak Onih ya, persoalan tantangan pasti ada. Termasuk Bapak ya. Tantangannya untuk terus memaksakan sampai 3:30 atau sudah aja dia berhenti. Apakah Bapak akan masuk penjara? Misalnya ya.
Jadi kawan-kawan suatu saat coba tulis kalau nggak percaya. Misalnya AIS 3665 Pagar Asep Iwan Setiawan. Di situ ada 42. Ya, 42 yang bisa ditonton. Balik lagi, kita belajar sebenarnya untuk apa? Karena sudah orang-orang hebat kok. Dulu aja belajar dapat uang ya. Hakat dapat naik kan ke Lembang, naik pesawat, dijemput, pulang 150 kali 17 hari, main. Hari ini kita terpuruk, tapi kita ikhlas ya. Dulu kan makan, waduh itu ada yang cantik, wah ngikutin, wah diskusi ya. Masih ingat ya tuh Pak Ondi kan walaupun bukan kelas saya. Nah dulu di kelasnya di hotel atau di balai? Waktu saya di itu Pak di apa? Agusta. Yang di hotel itu. Ya di Agusta. Ya. Oh. Ya. Kang Ondi bahagia ada ini peserta di klub yang belum tahu balai ini. Bapak kayak kemarin Pak ngomongin balai. Balai itu singkat cerita kampus jikir, pikir, ukir. Kawan-kawan maaf, lulusan Bandung itu, lulusan Lembang itu, saya nggak paham nih. Ibu Nama, Ibu Nur 5 tahun kemudian mau jadi apa coba? Nah kan mungkin kita jatuh miskin. Karena kekayaan itu bukan uang, pikiran dan hati nggak akan habis-habis. Kang Ondi tiba-tiba jadi kepala desa. Misalnya, Anda tetap tantangan terbesar adalah memisahkan yang namanya amanah dengan amanah. Karena kepala desa saat ini uang harus habis 700 juta. Belum duit untuk tanda tangan memin. Nggak minta duit aja udah dapat duit kok. Tiba-tiba urusan tanah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi jangan aneh Kang Ondi. Tantangan itu maaf bukan hanya ke kita. Seorang mensos saya bisa masuk penjara. Kurang apa coba kalau bicara duit ya. Didikan agamanya. Jadi godaan terbesar tetap peperangan terhadap diri sendiri, nafsu dan sebagainya. Tuh ini masih banyak ya ada orang yang ingin ketemu, ingin telepon ya. Ujung-ujungnya pinjam uang banyak tuh. Ada yang pinjam uang. Sementara uang Bapak banyak, bukan uang Bapak. Karena Bapak ketua koperasi. Setiap bulan harus habis tuh 200 juta. Tapi bagaimana uang itu harus bisa kembali misalnya. Bagaimana orang pinjam harus bisa bayar. Nah itu nanti lagi lah. Baik, aduh, alhamdulillah nih udah azan. Mohon maaf kalau ada Bu Emma dan semuanya. Kita sesaat berhenti dan istirahat ya. Istirahat tuh kawan-kawan merenung. Masih banyak yang belum kita perbuat. Bagaimana besok kita coba lagi ya dengan cara yang berbeda ya kita coba ya. Kalau angkatan kemarin Bapak suka bahagia kalau suntuk tuh berdiri, joget bareng ya banyak ya ada. Tapi hari ini karena ini tuh amat singkat. Bayangin 4 hari dulu kan 17 hari itu. Penutup dari saya kan saya penasaran nih. Kang Ondi dulu fasilitatornya siapa? Sahabat saya yang sudah meninggal atau siapa? Ada fasilitator yang meninggal. Pak Asep juga Pak yang agak gondrong. Pak Asep juga namanya. Hah? Pak Asep juga. Itu kan satu, kan suka ada 3. Pak Asep sama siapa sih yang di Lembang juga rumahnya lupa saya. Sama si ibu itu apa sih? Pak Asep itu pernah di Padang. Ya sama Pak Asep itu alhamdulillah ya. Seperti dengan Bapak juga orang Sunda itu Asep itu biasa anak pertama. Tapi anak pertama laki-laki ya itulah saya. Ya. Baik, kita tutup dengan doa ya, Kang Ondi, Bu Emma dan semuanya. Mudah-mudahan dan insya Allah kita diberikan kesehatan. Bapak kalau orang bertanya itu suka terpancing menjawabnya meluas. Tapi kalau mau disingkatkan cerita, alhamdulillah hari ini saya bisa ketemu dengan semua teman-teman ya. Kembalilah kita tutup layar kepada kehidupan nyata. Bahwa kita punya anak, punya istri, punya suami. Titip dari saya bahagiakan, termasuk yang kedua nih. Bagi yang ibunya, bapaknya masih sehat ya, termasuk bertua. Kekayaan terbesar itu adalah tetap rumah tangga ya. Rumah tangga itu surganya dunia. Jangan capek di rumah ya piring berterbangan, mau tidur dikunci kan Jedar Abidin misalnya gara-gara ngumpetin duit 300 di amplopnya misalnya. Bapak kadang-kadang suka bercanda, jangan. Baik teman-teman, dengan keyakinan dan cara apa kita mensyukuri, kita berdoa ya. Kita tutup dan besok kita ketemu lagi jam 8. Ya, bagi yang ingin japri dan tugasnya intip. Jangan tadi boleh loh nggak punya anak. Siswa kemarin ya tidak pakai bayi, pakai boneka Batman. Ada
Ya, pakai boneka gajah berenang. Ayo anakku, kita berenang. Oh, dia nggak punya anak, tapi bahagia. Filmnya benar, Bu. Iya dia, anakku yang cantik, padahal gambar gajah. Mungkin nggak punya anak ya. Kita berenang yuk, nak. Ya, berenang. Benar. Coba. Ya, tuh udah Bapak mah bahagia nonton teman-teman. Bapak kan belum tahu ya. Bagi yang belum menikah, ya, laki-laki maupun perempuan, Bapak doakan lah, ya. Supaya jangan takut menikah. Menikah itu bahagia. Bisa ada banyak sarai gulitikan wayanya kanan kiri ada jalannya. Baik, kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Kang Asep ya. Besok boleh bertanya sepuasnya, nggak usah takut ya. Baik, berdoa dengan keyakinan mensyukuri pertemuan kita dan mengharapkan keluarga kita semua sehat ya, termasuk orang tua kita. Dan yang sudah meninggal sama dengan Bapak ya, berterima kasih. Orang tua sudah membesarkan kita. Berdoa mulai. Berdoa selesai, hatur nuhun. Mohon maaf ya, Sintang tuh, Sintang Pesawaran, Bekasi dan Kuningan jadi 4 kekuatan tuh. Ya, untuk tetap bersaudara ya. Terima kasih Bu Emma. Halo Bu Emma. Ya, Bapak pamit ya duluan ya, sampai besok ya. Iya Pak, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu